Sebenarnya kita sudah nge-tag episode terbaru, episode 44 Box to Box Football Show, tapi di saat kita ngedit ternyata ada satu berita yang mengejutkan semua orang dan kita tidak melihat itu akan terjadi secepat ini, bahwa via David Ornstein dan juga Fabrizio Romano, Ruben Amorim dipecat oleh Manchester United setelah komen dia yang semalam itu mengejutkan banyak orang. Dan gue nggak tahu apa yang gue omongin, tapi gue coba mikir kayak kalau dipecat sekarang siklusnya akan sama terus dan akan kembali ke Man United yang sama, dan gue nggak tahu penggantinya siapa. Itu interim Darren Fletcher katanya. Ya interimnya Darren Fletcher sementara, tapi Ineos, lo sadar gak sih? Lu milih pelatih yang lu pengen bawa sistemnya ke Man United, tapi lu tidak nge-backup di bulan Januari, di mana lu tahu banyak pemain yang hilang. 8 pemain absen, 5 cedera, 3 pemain lagi ke AFCON, dan di bench lawan Leeds United dan Wolves juga itu semuanya adalah pemain muda. Dan sekarang lu mencat dia karena tidak sejalan. Tapi dari info insidernya dari Ben Jacobs, dia emang main reasonnya gara-gara abis komen pertandingan itu sih. Itu emang maksud gue ngapain? Maksud gue kayak, ya orang emosi, lu diserang mulu sebagai pelatih Man United, lu di pressure, lu diserang, dan dia akhirnya kesel, ya dia ngomong gitu juga. Maksud gue, lu pemerintah Konoha. Itu berarti ini seknya itu bukan kayak ini ya. Kalau Enzo Maresca itu sebenarnya mutual agreement kan. Dia memang tidak ini ya, tidak tidak dipecat Chelsea. Jadi emang ya udah gue mengundurkan diri, makanya bahasanya mutual agreement. Kalau Amorim ini berdasarkan report yang baru kita dapat di beberapa menit terakhir ini, pertama dia itu memang sama Jason Wilcox, sporting director-nya agak renggang, beberapa hari terakhir clash. Terus yang terakhir ya komen semalam itu dia bilang ya gue ini datang ke sini sebagai manajer gitu, bukan head coach, makanya dia imply segala macam sistem, terus kemudian keinginan untuk transfer, siapa yang didatangkan, siapa yang enggak gitu, dan akhirnya itu yang kemudian bikin dia dipecat oleh United. Dan yang menurut gue kalau misalkan memang sporting director memutuskan segalanya atas klub, berarti ya memang Wilcox yang bertanggung jawab, atau bisa jadi Omar Berrada juga lah ya, CEO-nya. Maksud gue emang sebelumnya ketika Ten Hag mau dipecat pun si Wilcox sama si Dan Ashworth tidak setuju dengan Amorim kan. Omar Berrada yang mau kan, karena kan Amorim adalah salah satu suksesornya, pilihan suksesor untuk menggantikan Pep Guardiola kalau Pep Guardiola cabut dari City kan, dia bersama Enzo Maresca. Tapi maksud gue ketika lu melakukan hal ini, gue nggak tahu lagi sih mau ngeliat nih tim kayak gimana lagi, karena lu apa ya? Iya, lu situasinya lu jelas gitu, lu nggak ada pemain, gue sebagai fans dan juga sebagai fans yang nontonnya kayak yaudah kita pasrah, kita nggak ada pemain, cedera semua, Mainu sama si Mason Mount yang diharapkan untuk fit ternyata cedera juga, Bruno Fernandes cedera, dan lu dipecat di tengah-tengah menuju pertandingan akan melawan Man City dan juga Arsenal gitu. Jadi maksud gue kayak nggak pakai otak aja lu, cuma gara-gara lu kayak gitu ya. Orang good, ngerti sih. Dan in terms of stability tuh nggak masuk di logika sebenarnya ya. Karena berarti lo harus mengubah sesuatu dalam jarak yang singkat, dan ini lagi masuk masa-masa krusial gitu. Jadi sebenarnya sama situasi kayak Chelsea juga ya. Lagi ada di masa krusial, malah pergantian pelatih itu emang tidak ideal lah menurut gua ya. Dan di sisi lain tadi mau nambahin Tio juga, sebenarnya kalau ngomongin awalnya itu mereka tuh kan pengen Thomas Tuchel, tapi Thomas Tuchel belum siap buat balik lagi ke ke level klub. Terus kemudian mereka menghubungi De Zerbi, cuman harganya nggak cocok karena De Zerbi minta agak lebih mahal, dan akhirnya baru yang ketiga itu ya Amorim sebenarnya. Nah, konsekuensinya adalah ketika lo meng-hire Amorim, lo udah tahu kan dia pakai sistemnya kayak begitu. Nah, harusnya ya memang ya lo tahu konsekuensinya gitu sebagai manajer, ini sistemnya dia seperti ini, gue harus bisa backupnya bagaimana gitu. Atau sebenarnya sih kalau misalkan emang klub pengen cara mainnya beda, ya harusnya tidak memilih seperti itu gitu. Nah di sisi lain kalau gue ngeliat sih perkembangannya, kan gue kan juga cukup sering banyak perdebatannya, ini Amorim tuh kepala batu, nggak mau ngubah sistem segala macam. Gue sih ngeliatnya agak berbeda ya, karena kalau ngeliat cara dia main belakangan justru sangat-sangat udah berubah dari yang 3-4-3 yang dia bilang kepala batu saklek itu, dia udah berubah gitu. Karena belakangan kayak yang udah kita bahas nanti di episode reguler juga, dia udah banyak
berubah formasi di dalam pertandingan 3-4-3, 4-3-3, 5-4-1 ketika nyerang bla 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 segala macam udah lebih fluid gitu. Jadi menurut gue sistem dan formasi itu bukan persoalan utama, tapi lebih ke arah kalau misalkan gimana sih bikin sistem ini jadi works gitu loh, sebenarnya lebih ke arah situ. Nah untuk bikin sistem ini jadi works itu yang menurut gue kayak puzzle-nya banyak yang kurang nih. Banyak banget. Gitu. Ini tim tuh bukan tim peninggalan Sir Alex tuh sudah bertahun-tahun ganti Louis van Gaal, Jose Mourinho semuanya udah nggak ada. Dari mental juara akan menjadi yang terbaik itu karena emang udah nggak ada sama sekali di sana DNA itu. Jadi rebuildnya emang akan lama dan gue nggak nyangka lu tiba-tiba Man United tiba-tiba melakukan hal tolol ini. Gue nggak tahu itu karena ini gue nggak pernah sekecewa ini ketika setelah Sir Alex pensiun ya, maksudnya kayak hah lu tengah kayak gini. Lu masih sadar abis ini ketemunya Brighton, Burnley, Brighton Piala FA, Man City, Arsenal, terus ketemu Fulham, terus ketemu Tottenham Hotspur. Pengganti siapapun menggantinya emang mereka siap untuk. Sekarang bukan masalah kualitas pelatih ya, pressure tuh lumayan tinggi. Ada yang oleh yang Carlo Ancelotti yang ketemu Everton waktu itu, dia bilang no, it's too much pressure to become manager. Siapa itu Ancelotti bilang? Ancelotti bilang itu yang pasti yang si pelatih. Lu mau pindah tempatnya oleh kan disuruh mundur kan, enggak terlalu pressure. Jadi bukan masalah kualitas pelatih ya pressure. Apakah setiap pelatih bisa menahan itu dari yang Amorim is a nice guy, dari awal dia selalu senyum, cuma akhirnya kemarin meledak dan itu pertama kalinya sepanjang karirnya dia di Man United dia meledak dan langsung dihukum dipecat kayak gini. Menurut gue tolol sih, kayak kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Biasanya dia sama Jason Wilcox sama Omar Berada selalu ngobrol, tapi mungkin ada demand Amorim yang minta pemain tapi minta ganti formasi dari Berada sama Wilcox. Wilcox lu di Leeds aja nggak bagus-bagus amat, lu ngapain ngelakuin lu kayak gitu anjing. Tapi gue pikir ini deh persoalan United kalau soal pelatih ya kan banyak yang bilang bahwa sebenarnya dia United tuh nggak butuh sistem, yang butuh yang membebaskan aja. Ole Gunnar Solskjaer membebaskan. Cuman maksud gue ketika lu tidak punya sistem yang saklek gitu ya, lu pasti akan ketemu persoalan yang sama kayak Ole gitu. Yang mana kalau misalkan lu ngelawan low block, mid block tuh agak kesulitan tuh karena lu ngebebasin pemain gitu kan. Jadi ya lu cuma bisa main direct segala macam gitu. Nah, emang yang paling ideal tuh tentu saja ya pelatih-pelatih kayak Guardiola, lu punya sistem saklek. Jadi ketika udah saklek itu fondasinya, lu bisa ngebebasin pemain, bermain di atas sistem yang tersebut. Jadi ada kebebasan di dalam rigiditas sistem itu segitu. Sistem dulu bener sih. Iya gitu maksud gue. So siapapun yang menurut gue jadi penggantinya Amorim, United ya harusnya memang berkaca ke situ gitu. Orang yang punya sistem taruh dulu nih, ketika udah oke, ya udah lu baru bisa ngasih kebebasan ke pemain gitu. Gue rasa sih Man United emang kayak punya masalah sendiri sih. Ini kan baru banget kan, kayak Chelsea aja. Ini bakalan dibahas juga nanti, kalian tinggal ikutan aja episodenya. Kenapa Enzo Maresca dipecat, ada masalah sama Departemen Kesehatan. Nah mungkin Man United juga punya masalah ini, cuman belum dibeberin aja. Gua rasa bukan gara-gara soal komen itu doang. Bukan, karena masih udah sebulanan sih itu. Udah lama sih, kayaknya masalahnya berat. Dan menurut gua juga ada pasar manajer yang baru kebuka juga, Enzo Maresca dipecat mungkin ya. Apakah itu akan menjadi catur mungkin. Main caturnya dari Omar Berada dan lain-lain, karena kalau kita melihat situasi Enzo Maresca di Chelsea pun tiba-tiba dia juga cabut kan, terus ini ada. Tapi sebenarnya perlu digarisbawahin juga. Jadi seaman apapun posisi seorang manajer di klub, ini udah pernah dibocorin sama Atletik. Jadi di klub manapun ya. Seaman apapun posisi manajer di sebuah klub itu tidak akan pernah berhenti untuk scouting calon manajer baru. Jadi jaga-jaga gitu kalau misalkan dia cabut, dia udah punya penggantinya cepet gitu. Menurut ada listnya gitu. Tapi kalau misalkan contoh Arsenal kalau Borte Arsenal nggak ngerti sepak bola atau bodo amat gitu ya. Kalau Borte Arsenal ngikutin omongan pundit di Inggris kayak Jamie Carragher atau Gary Neville, kan Arteta udah dipecat dari kapan tahu deh. Tapi maksudnya mereka they stick with Arteta. We know Arteta didn't give him any trophies berapa lama ini. Tapi konsisten urutan 2 dan musim ini kemungkinan besar mereka akan menjadi juara. Iya emang proses. Ya tapi kan ada price yang harus dibayar juga. Jadi gue cuma kayak sekarang banget. Menurut gue kalau misalkan lo kalah sama City lagi nanti, ya itu udah sadar lah ketika Ten Hag dipecat pun gue nggak pernah sekecewa ini, kayak ya udahlah mau gimana lagi. Terus atau nggak Mourinho cabut pun juga Ole pun kayak ya udahlah, maksud gue cuma
sekarang banget nih. Tapi kalau kita Enzo Maresca agak ini juga lucu juga ya. Kan Amorim kan disiapin buat gantiin buat Guardiola. Di hire Man United. Maresca kemarin dibilang disiapin buat pengganti Guardiola. Masa di hire Man United. Kemarin tuh ada yang lucu. Jadi ketika Maresca cabut dari Chelsea, itu ada konversi Guardiola kan. Guardiola ditanya sama reporter di Premier League, apakah lo akan cabut meninggalkan City atau enggak gitu. Dia bilang, dia bilang ya ampun ini lagi pertanyaannya gitu. Enggak guys, gue bakal bertahan. Gue tahu lo semua udah bosen sama gue. Gue udah 10 tahun di sini sampai dibercandain kayak gitu. Enggak. Jadi emang tiap ada dinamika pergantian pelatih itu pasti ya ada lah efek dominonya ke pelatih lain gitu. Tapi ya gue nggak menyangka juga kalau sampai Guardiola sampai kena sih, karena itu kan sebenarnya agak aneh aja ngelihat langsung dikaitin ke Guardiola, walaupun emang ada kabar bahwa kalau misalkan Guardiola nggak ada kan, misalkan kan if-nya tuh gede gitu ya Guardiola cabut udah pasti City tuh ngincarnya ya Maresca gitu. Dan menurut gue sih balik ke situasi Amorim lagi, dia agak tricky ya. Dia datang ke sebuah tim yang memang benar-benar gak punya pondasi, bukan pondasinya ada, memang beneran gak punya pondasi, karena Erik ten Hag di di kepemimpinan sebelumnya, terlepas dia memberikan 2 trofi, menurut gue tidak berhasil menyajikan sebuah permainan yang sustain gitu. Karena Ten Hag ya apa yang ada aja pengen gue maksimalin, yaitu main transition, karena dia ngerasa bahwa tim ini bisanya main transition gitu. Dan dengan berusaha dia main transition, menanggalkan identitasnya sendiri, United juga gak kemana-mana gitu ya. Kita lihat depan maju, belakang mundur, tengah kosong gitu kan. Itu beneran bukan sebuah struktur yang bagus gitu. Jadi menurut gue lu sia-sia dong, lu kayak lu menahan nunggu sampai lu suffer sampai degradasi di musim lalu, terus berantakan semuanya sampai sekarang tiba-tiba udah dipecat di tengah musim. Menurut gue Manchester United tolol sih lu semua yang ada di sana. Kayak gue gak tahu masalahnya apa, tapi kayak nggak bisa secepat ini juga sih kalau menurut gue sih kecewa banget sih. Iya, gue berharap, gue selalu mendukung manajer sampai dia dipecat. Iya, gue mendukung Amorim, tapi siapapun penggantinya ya mau siapa, pertanyaan kita selalu dibahas di box selalu bahas siapa pelatih yang tersedia gitu. Lo siapa gitu yang mau ganti gitu kan. Itu apa tuh? Ini apa lagi ngomongin? Dari Ben Jacobs dia bilang kalau more on Amorim sacking, believe that haven't enough signs of evolution of progress. Denials of our struggles or ultimatums, but understand there was a breakdown between Amorim and Jason Wilcox. Manchester United backed the squad to achieve their objective this season, including getting European football. Manchester United insider insists Amorim was aligned in adding 3 forwards over the midfield last summer, especially knowing they are versatile. And whoever replaces Amorim will still be a head coach, not a manager. No coach will ever sit above the leadership team or be given a recruitment veto like Erik ten Hag, as Manchester United model is kolaboratif. Oh, jadi intinya siapapun pelatih barunya gak jadi manajer, gak kayak Erik ten Hag, gak kayak Sir Alex gitu. Jadi head coach dan semuanya berpusat ke atas gitu. Ya, itu happen sama kayak Arne Slot di Liverpool kan. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau yang balik ke situasi Amorim, I don't think persoalannya itu adalah di di dia keras kepala. Dia emang orangnya keras, tapi menurut gue in terms of taktik, kalau gue beneran ngelihat permainannya sih tweak sana sini ada ya gitu. Adaptasi ada, tapi ada Bruno cedera juga gitu, dia udah adaptasi lagi segala macam. Jadi untuk bilang dia keras kepala secara taktik tuh menurut gue agak kurang tepat sih gitu, walaupun emang orangnya keras gitu. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat persoalan eksekusi masih ada, persoalan bagaimana cara mengoper, memposisikan diri itu masih sering banget pemain salah gitu. Jadi individual tentu saja punya peran juga di di ketidakstabilan permainan United itu sendiri. Dan di sisi lain tentu saja dari manajemen juga belum kelihatan ini emang sebenarnya kita tuh pengen klub ini mainnya kayak gimana sih gitu. Karena ketika ada yang naruh begini terus kemudian nggak works, udah ditendang lagi gitu segala macam. Ya, itu sih menurut gue. Jason Wilcox dan manajemen tuh. Iya gitu. Ngayar pelatih harus yang cocok berarti. Karena kan dia bilang gue lebih suka 4-3-3, tapi yang gue baca dia di Athletic, United tuh sebenarnya di sesi latihan mainnya 4-3-3 gitu. Jadi ada usaha untuk memperkenalkan
menduduki pemosisian diri pemain di setiap pertandingan tuh kayak apa, role kayak apa, diajarnya pakai 4-3-3 di latihan gitu, walaupun di atas kertas ketika permainan 3-4-3 toh, tapi ketika pertandingan berjalan lagi defense, lagi build up, lagi itu formasinya berubah-berubah juga gitu. Anjing gue gak bahas kecewa ini kayak sama tim gue sendiri ngentot. Tapi menurut gue sih sorry ya, ini kayak beneran kayak ngapain. Tapi menurut gue memang segala kekacauan ini ya ngasih unjuk United masih ini jauh dari kata stabil, bahkan dari level manajemen sekalipun ya. Maksud gitu. gue kayak lu udah umur berada Jason Wilcox ada dan Arnold dicabut juga. Gak ada bedanya aja, gue gak percaya ini tim bisa bertahan masuk ke Liga Champions jadi kalau kayak gini kan. Tapi kalau misalkan nggak masuk Liga Champions ada excuse gak sih jadi? Nggak bisa lah. Ya maksud gue ya pelatih lo ganti ya jadi. Ya bukan masalah gitu. bukan salah pelatih juga, berarti salah manajemen atai. Amorim bisa dengan pemain kayak gini yang cedera banyak banget lo bisa di urutan sekarang. Ya kita tahu hasilnya nggak bagus sejak dia dapat manager of the month itu kan. Tapi bisa survive untuk berada di 6 besar dan meski kejar-kejaran jaraknya 1 poin, jarak berapa poin sama Liverpool untuk Liga Champions sih. Aman, lu gak ada Matheus de Ligt lama, Harry Maguire juga gak ada yang kuncinya juga, Bruno Fernandes yang jadi nyawa Man United bertahun-tahun, Mason Mount yang lagi inform banget tiba-tiba cedera lama, Kobbie Mainoo juga, jadi tambah Ahmad, Mazraoui sama si Mbeumo juga lagi AFCON. Lu mau pilih siapa ya? Mungkin DNA United adalah pemain muda yang kita kritik adalah ya lu ketika udah 80 lu gak tahu mana ini siapa, lu main muda aja ngambil risk ya. That's what Sir Alex did, that's what Louis van Gaal did, that's what Jose Mourinho did, Ole Gunnar Solskjaer. Maksud gue, ya mungkin itu, tapi maksud gue kayak lu tinggal ngomong baik-baik, gak usah dipecat dulu gitu sih. Kan jadi kayak ulang dari nol lagi sih. Nah makanya gue nanya, kalau misalkan pelatih baru ini bikin Man United performanya membaik, apakah itu berarti persoalannya ada di pelatih sebelumnya? We never know kan terus, we never know. Karena siapa yang bisa memaksimalkan dengan pemain yang ada sekarang untuk sementara, dan lawan-lawannya bukan lawan enteng gitu loh. Ya gue juga berharap Man United sukses gitu. Tapi ini yang ngejutin gue adalah kesel kayak lu kok sekarang banget gitu. Kalau misalkan lu dipecat setelah kalah lawan City, misalnya lawan City dibantai lagi gitu, kayak ya udah ya udah emang bener. Tapi maksudnya kayak sekarang kayak lu imbang 1-1 sama dan liat Benso kayak gitu. Ya gue gak tahu, berarti ini kan ada masalah yang udah beberapa minggu terakhir menggulung-gulung kan. Ya gue gak tahu apa yang salah sih. Gue akan nanya juga sama ke Dex. Misal Man United abis ini performanya membaik, berarti apakah itu persoalannya di pelatih atau bukan? Atau gimana tuh ceritanya? Abis ini membaik dengan performanya dengan ya, Darren Fletcher atau siapapun lah gitu. Ya gue percaya jajaran manajemen ini bilang mau apa ke Darren Fletcher, mainnya kayak gimana, gaya mainnya kayak gimana, itu dilaksanain ya. Ini aja ya, apa namanya? Gue berasumsi aja itu dilaksanain sama Darren Fletcher. Ya berarti manajemen sebenarnya udah tahu mereka mau mainnya cara A gitu ya. Sebenarnya Amorim itu caranya B gitu. Nge-hire Amorim B itu kenapa? Mungkin gara-gara dulu available, gak ada pilihan. Sambil berharap semoga si B ini bisa kita ubah jadi A dalam waktu misalkan 12 bulan. Sekarang 14 bulan kan Amorim dipecat kan. Ternyata gak bisa, ya menurut gue sih sebenarnya manajemen udah tahu, cuman manajemen tetap salah langkah. Jadi salahnya tetap di manajemen. Iya. Kita kalau ngambil Amorim ya lu back is Amorim, lu kalau lu bilang manajemen bilang kayak udah nge-back lama tapi ya nggak ada progres atau apa. Ya udah, tapi gak tau, gue kayak agak kecewa aja kayak anjing sarang banget ya. Gue kayak gue selalu mendukung pelatih sampai dia cabut. Tapi ya udah. Tapi ya it is what it is. Good luck for Ruben Amorim. Nextnya gue gak tahu apakah Darren Fletcher dan Michael Carrick. Ketika Carrick di Boro kan juga rekornya bagus. Tapi akhirnya dipecat dia di Boro tuh. Carrick di Boro dipecat. Iya, gak ada yang tahu juga siapa yang bisa mengganti Ruben Amorim. Rumornya ada Xavi Hernandez. Sayangnya Shandes sudah ke Nottingham Forest ya. Ole masih available, gue gak tahu. Tapi dia di mana sih? Dia technical directornya UEFA ya? Technical staffnya. Iya, dia kerja buat UEFA dia. Jadi guys, good luck Ruben Amorim. Untuk sekarang gue bisa coba, karena gue lagi emosi ya, lagi kecewa, gue cuma bilang fuck you Manchester United. But wishing you still all the best for the next weeks sampai akhir musim. Semoga nggak separah itu, kalaupun turun nggak separah itu, tapi kalaupun sukses ya alhamdulillah. Ini gue lagi emosi aja karena gue lagi kayak belum bisa ngerasain aura gue lagi anjing. Gue tadi pasti bilang Nabil teriak, "Bang, Amorim apaan sih, gak percaya?" Kagak ada nih, gue kagak ada. Sampai beneran aja anjir, kayak beneran kayak gue gak pernah
sekecewa ini sih kayak ya gue kecewa aja sih kayak aduh kenapa sekarang sih, tapi kayak ini semua ini sudah kejadian, move on. Thank you Ruben Amorim, memorinya 14 bulan doang 14 bulan. Enggak, dia tuh gak pernah satu musim full. Iya. Gak pernah satu musim full dia. Dia 14 bulan tapi dia hampir setengah musim yang sebelumnya dia main tanpa kiper. Ya. Tapi berarti dalam artian dalam 2 musim ini, yang mana di dalam 2 musim ini dia tidak mengalami satu musim penuh. Yang musim pertama dia mendapatkan warisan tim Ten yang Hag. compang-camping dari Ten Hag. Musim ini timnya juga kelihatan belum komplit gitu. Dia agak lumayan stres ya sebenarnya ngurus timnya. Gila. Maksud gue ya udah ini semuanya sudah kejadian. Siapapun yang ganti Ruben Amorim, we from box to box wish him very luck, very good luck ini ya. Ini tuh kayak ini tau gak? Kayak apa mengabarkan breaking news ada yang berpulang. Tapi ini mah sedih coy. Gue gak sedih kayak anjing kok gini sih tim gue. Baru kita siapa mau ganti siapa. Arne Slot kalau berturut-turut waktu itu juga ada berita pemecatan ternyata gak jadi. Tapi Arne Slot bisa dipahami karena dia udah habis jadi juara. Benar gitu. maksud Aneh gue. itu dia kalau dipecat. Ya maksud gue give him time sampai lawan City gitu. Kalau lawan City that's it. Atau enggak pemikiran Wilcox sama Berada adalah ya sebelum City sama Arsenal kita udah tahu pelatihnya siapa, karena biar mempersiapkan ada transfer juga 2 bigs ya. ini dan transfer sudah ada juga. Berarti kan duitnya ada. Tapi menurut gue kritik paling besar buat Ineos tuh adalah 2 pelatih terakhir mereka salah langkah. Pertama mempertahankan Erik ten Hag terlalu lama ketika harusnya dia diganti. Menurut gue Amorim gak salah langkah sih. Enggak, maksudnya dalam artian salah langkahnya adalah memecat di tengah musim. Iya, tapi maksud gue lu udah tahu ketika lu mau hire Amorim dia akan main seperti apa, udah tahu gitu kan. Iya kan? Iya. Nggak, maksud gue kalau buat Ten Hag dia itu harusnya diganti tapi masih dipertahankan. Sementara Amorim at least harusnya sampai akhir musim. Tapi dipertahankan gue tapi malah diganti gitu. Jadi kalau mau diganti sebenarnya Amorim di akhir musim. Gitu. Jadi risetnya tuh enak gitu loh. Atau jangan-jangan kita yang deja vu di awal tahun lalu ketika ada yang wawancara di tanggal 25 Desember dan ternyata diganti. Apakah Patrick Kluivert jadi pelatih Man United terbaru?